Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua anak-anakku dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita akan belajar terkait dengan Power Tools. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan salah satu atau jenis dari Power Tools yang digunakan dalam perbengkelan otomotif. Yang pertama, ini adalah bor listrik portable. Biasanya kegunaannya untuk membuat lubang baik pada besi, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan di dalam modul. Kemudian di sini ada spesifikasi yang terdiri dari RPM. Di sini tertuliskan 2400 rpm, artinya putaran ini bisa mencapai 2400 rpm atau rotation per menit. Kemudian di sini ada 220 volt, artinya listrik yang digunakan adalah listrik dengan daya 220 volt. Kemudian 300 watt. Ini 300 watt ini berarti pemakaian ketika kita menggunakan listrik ini sendiri. Nah, kemudian di ujung sini adalah tempat di mana mata bor itu sendiri akan dipasang di ujungnya. Nah, kemudian tombol inilah yang digunakan untuk mengoperasikan mata bor itu sendiri. Ini mata bor atau mesin ini adalah mesin standar. Biasanya jika mesin yang sudah komplit, di bagian sini dia mempunyai tombol pengatur untuk arah putaran. Artinya dia bisa digunakan dalam 2 putaran, untuk mengencangkan atau putaran ke kanan, kemudian untuk membuka atau putaran ke kiri. Jadi dia bisa bergerak bolak-balik jika yang lengkap spesifikasinya ya. Tapi ini adalah mesin bor portable yang standar. Kemudian ini adalah alat pengunci. Alat pengunci ini yang digunakan untuk membuka atau memasang mata bor itu sendiri. Nah, caranya seperti ini. Di ujung ini sudah ada gigi-gigi di mana fungsinya untuk mengaitkan pengunci ini untuk mengencangkan ataupun membuka mata bor itu sendiri. Jadi caranya seperti ini. Perhatikan di sini ada lubang. Ini yang dimasukkan ke dalam. Kemudian kita putar dengan sekencang-kencangnya. Nah, setelah diputar, otomatis mata bor ini akan bisa dilepas. Nah, begitupun untuk memasang. Untuk memasang seperti ini, sama seperti yang tadi, tapi putarannya kita putarnya ke kanan atau searah dengan jarum jam seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan dari mata bor itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anakku bisa lihat panduan di modul tersebut. Baik. Kemudian yang kedua adalah mesin gerinda portable atau portable power grinder. Ini adalah mesin gerinda tangan. Wujudnya seperti ini. Kurang lebih sama seperti mesin bor yang Bapak jelaskan tadi di awal. Ini sama-sama mesin portable, artinya bisa dibawa kemana-mana. Sumber dayanya menggunakan listrik tentunya. Namun alat ini juga ada yang disebut dengan mesin gerinda duduk. Biasanya mesin gerinda duduk ini posisinya bisa diletakkan di atas meja. Nah, kalau yang ini portable bisa dibawa kemana-mana. Sama juga halnya dengan mesin bor yang pertama tadi, itu ada juga disebut dengan mesin bor duduk. Artinya itu agak rumit jika dibawa kemana-mana. Nah, adapun spesifikasinya, biasanya setiap alat itu mempunyai spesifikasi. Contoh seperti ini juga. Di sini ada spesifikasi, Bapak tunjukkan.
Di sini ada 220 sampai 230 volt, artinya tegangan yang dibutuhkan untuk menggunakan ini adalah listrik rumahan bisa ya. Kemudian di sini ada 670 watt, artinya daya yang dibutuhkan untuk memutar ini adalah 670 watt. Kemudian di sini ada RPM. Tulisan N ini adalah 12.000 RPM. RPM ini adalah putaran, sama halnya dengan mesin bor tadi. Jadi putaran mesin ini bisa mencapai 12.000 putaran per menit atau rotation per menit. Jadi kecepatan berputar mesin ini adalah 12.000 putaran per menit. Nah, kemudian dari cara penggunaan, tentunya setelah dipasang di listrik, alat ini tidak akan langsung berputar, pastinya menggunakan saklar. Nah, ini adalah saklar yang digunakan untuk memutar mesin ini. Jadi caranya tinggal ditekan seperti ini, maka alat ini akan berputar. Nah, jika kita ingin menggunakan secara lama, ini bisa dikunci seperti ini. Nah, tombolnya akan tinggal seperti ini, artinya dia akan berputar terus secara terus-menerus walaupun tangan saya lepaskan. Namun ketika kita mau matikan, tinggal ditekan seperti ini. Ini sudah posisi off. Nah, kemudian di sini ada semacam tombol, ini bisa ditekan. Fungsinya ini adalah untuk menahan ketika kita akan mengganti mata gerinda ini. Mata gerinda ini adalah mata gerinda khusus untuk memotong. Nanti yang untuk menghaluskan biasanya dia lebih tebal. Nah, di sini ada lubang 2, fungsinya adalah untuk memasukkan alat untuk membuka mata gerinda ini. Jadi seperti ini. Ini adalah alat untuk membukanya. Kemudian di sini kita tahan pengunci tersebut. Kemudian sampai ini tidak bisa dilepas atau diputar. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, ketika udah longgar, kita bisa putar menggunakan tangan. Ini bisa dilepas. Diputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ini lepas. Nah, untuk memasang kembali sama sebaliknya aja. Setelah dipasang mata gerindanya, ini dipasang kembali penguncinya seperti ini. Nah, diputarnya searah dengan jarum jam. Setelah udah mulai rapat, kita kencangkan menggunakan pengunci, tentunya dengan menekan tombol ini untuk mengunci putaran supaya ketika diputar mata gerindanya tidak ikut berputar seperti itu. Tinggal dikencangkan sekencang-kencangnya, karena jika tidak kencang alat ini bisa saja atau mata gerinda ini bisa saja terlepas dari rumah gerinda ini. Nah, kemudian tentunya untuk menggunakan kedua alat ini kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Itu mungkin dijelaskan di mata pelajaran TDO tentang APD. Jadi APD yang wajib digunakan untuk menggunakan alat bor dengan mesin gerinda adalah yang pertama sarung tangan, kemudian yang kedua adalah kacamata pelindung supaya serpihan-serpihan besi yang kita kerjakan tidak masuk ke mata. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya tidak wajib, tapi alangkah lebih bagusnya jika ada, yaitu pelindung telinga, atau supaya kita tidak terlalu bising dalam melakukan pekerjaan. Jadi itu saja mungkin dari mesin gerinda. Untuk komponen berikutnya nanti akan Bapak jelaskan. Nah, baik, komponen selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah mesin las portable atau mesin las listrik ya. Namanya mesin las listrik berarti sumber tenaganya atau sumber arusnya itu berasal dari listrik.
Nah, ini seperti ini wujudnya, bentuknya mesin las listrik. Kita bisa lihat di sini ada tombol. Kemudian cara penggunaannya atau kita jelaskan spesifikasi dulu. Spesifikasinya ada di atas ini. Bisa anak lihat di sini ada 220 volt, sama halnya dengan mesin bor dan mesin gerinda yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian di sini adalah kode atau jenis-jenis elektroda yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah saklar utama, tombol on atau off. Ini adalah tombol off. Kemudian jika diarahkan ke sini adalah tombol on. Nah, kemudian di sini ada dua kabel, dua terminal. Ada terminal negatif, kemudian terminal positif. Nah, terminal negatif ini tentunya akan dihubungkan dengan ground. Ini yang akan dijepit ke benda kerja yang akan dilas. Contoh misalkan kita anggaplah ini yang akan kita las. Nah, ini kita pasang seperti ini, dijepit. Nah, kemudian yang terminal positif di sini, ini yang akan dipasangkan elektroda. Nah, elektroda atau kawat las nanti akan dijepit di dalam sini. Kemudian nanti kita akan gunakan seperti ini untuk mengelas. Nah, di sini ada tombol pengaturan. Ini adalah tombol pengaturan atau arus dari pengelasan. Jadi ini nanti bisa disesuaikan berapa arus yang dibutuhkan, tentunya sesuai dengan spesifikasi elektroda yang kita gunakan. Karena kawat las itu beda ukurannya, masing-masing mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi seperti ini wujudnya. Tentunya untuk APD yang digunakan adalah menggunakan sarung tangan khusus las yang anti panas, kemudian harus memakai sepatu, kacamata las, dan sarung tangan tadi udah ya, kacamata las, sepatu safety, kemudian wajib menggunakan juga pelindung telinga atau pelindung pendengaran. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan baca deskripsi video untuk lebih lengkapnya. Sekian dan terima kasih dan selamat belajar.